salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil penelitian kami dengan tema current ratio dan debt to equity ratio terhadap return on asset perusahaan sektor makanan dan minuman pada tahun 2023 sampai dengan 2024 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Latar belakang. Profitabilitas merupakan indikator penting untuk menilai keberhasilan keuangan perusahaan. Salah satu rasio yang digunakan adalah return on asset atau ROA, yang menunjukkan seberapa efisien perusahaan memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan laba. Efisiensi ini dapat dipengaruhi oleh debt to equity ratio atau DER sebagai gambaran struktur pendanaan dan current ratio atau CR sebagai indikator kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek. Perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia bergerak dalam industri pengolahan makanan serta produksi minuman, seperti makanan olahan, minuman kemasan, produk susu, mie instan, biskuit, hingga makanan ringan. Sektor ini merupakan sektor yang stabil karena menyediakan kebutuhan pokok masyarakat. Namun, pada periode 2023 sampai dengan 2024, perusahaan makanan dan minuman menghadapi tantangan seperti kenaikan biaya bahan baku, inflasi, serta persaingan yang ketat. Sehingga keputusan pendanaan atau DER dan pengelolaan likuiditas atau CR menjadi sangat penting. Data keuangan perusahaan makanan dan minuman juga menunjukkan ketidakkonsistenan antara DER, CR, dan ROA. Ada perusahaan yang tetap mampu meningkatkan ROA meski memiliki DER tinggi dan CR moderat. Sementara yang lain mengalami penurunan ROA akibat tingginya beban bunga atau likuiditas yang kurang optimal. Berikut adalah 10 nama perusahaan yang diteliti. Pertama ada Buyung Putra Sembada Tbk. Kedua ada Indofood CB Sukses Makmur Tbk. Ketiga ada Era Mandiri Cemerlang Tbk. Keempat ada Mulia Bogaraya Tbk. Kelima ada Multi Bintang Indonesia Tbk. Keenam ada Mayora Indah Tbk. Ketujuh ada PT FKS Food Sejahtera Tbk. Kedelapan ada Campina Ice Cream Industri Tbk. Kesembilan ada Prasida Aneka Niaga Tbk. Dan ke-10 ada Palmas Rasi Tbk. Populasi adalah seluruh objek atau kelompok yang menjadi sasaran penelitian. Populasi mencakup semua perusahaan atau data yang memiliki ciri sesuai dengan topik penelitian. Dengan meneliti populasi, peneliti dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang masalah yang sedang dikaji. Populasi dalam penelitian berjudul Pengaruh Current Ratio dan Debt to Equity Ratio terhadap Return on Asset perusahaan sektor makanan dan minuman tahun 2023 sampai dengan 2024 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih untuk diteliti lebih lanjut. Sampel digunakan karena meneliti seluruh populasi sering membutuhkan banyak waktu dan biaya. Oleh sebab itu, sampel harus dipilih dengan benar agar hasil penelitian dapat menggambarkan suatu kondisi populasi secara umum. Dan sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan dalam populasi yang memenuhi kriteria laporan keuangan secara lengkap serta menyediakan data current ratio CR, debt to equity ratio DER, dan return on asset ROA. ROA, return on asset, adalah rasio profitabilitas yang menunjukkan seberapa efisien perusahaan menggunakan seluruh aset yang dimilikinya untuk menghasilkan laba. Rasio ini biasanya menggambarkan kemampuan aset perusahaan, baik aset tetap maupun aset lancar, untuk menghasilkan keuntungan. Rumus ROA yaitu laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Penjelasannya, ketika ROA tinggi, perusahaan efisien, aset mampu menghasilkan laba besar. Sebaliknya, jika ROA rendah, itu menunjukkan perusahaan kurang efisien atau aset tidak produktif. DER, debt to equity ratio,
adalah rasio solvabilitas yang menunjukkan seberapa besar perusahaan dibiayai oleh utang dibandingkan dengan modal sendiri atau ekuitas. Rumus DER itu adalah total utang dibagi dengan total modal. Penjelasannya, ketika DER tinggi, itu menunjukkan perusahaan menggunakan banyak utang. Risiko finansial lebih besar, beban bunganya tinggi. Dan ketika DER rendah, itu menunjukkan perusahaan lebih aman secara finansial karena tidak banyak bergantung pada utang. Current ratio atau CR adalah rasio likuiditas yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek menggunakan aset lancarnya. Rumus CR yaitu aktiva lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Penjelasannya, ketika CR tinggi, perusahaan dianggap mampu membayarkan kewajiban jangka pendeknya. Tetapi jika terlalu tinggi biasanya menandakan aset tidak dimanfaatkan secara maksimal. Dan ketika CR rendah, itu menunjukkan perusahaan mungkin kesulitan memenuhi kewajiban lancarnya yang dapat mengganggu operasional. Teman-teman, bisa diperhatikan di slide bahwa ini adalah contoh kerangka berpikir dari hasil penelitian kami. X1 itu adalah current rasio variabel yang bebas yang diposisikan sebagai variabel yang memenuhi Y sebagai variabel terikat return on asset. Yang kedua yaitu sebagai X2 adalah debt to equity rasio variabel bebas yang diposisikan sebagai variabel yang mempengaruhi Y sebagai variabel terikat return on asset. Dan yang ketiga itu adalah X1 current rasio dan debt to equity rasio yang ditunjukkan sebagai X2, variabel bebas yang diposisikan sebagai variabel mempengaruhi Y sebagai variabel terikat return on asset. Teman-teman, bisa diperhatikan di slide bahwa ini adalah contoh kerangka berpikir dari hasil penelitian kami. X1 itu adalah current rasio variabel yang bebas yang diposisikan sebagai variabel yang memenuhi Y sebagai variabel terikat return on asset. Yang kedua yaitu sebagai X2 adalah debt to equity rasio variabel bebas yang diposisikan sebagai variabel yang mempengaruhi Y sebagai variabel terikat return on asset. Dan yang ketiga itu adalah X1 current rasio dan debt to equity rasio yang ditunjukkan sebagai X2, variabel bebas yang diposisikan sebagai variabel mempengaruhi Y sebagai variabel terikat return on asset. Analisa data. Uji normalitas. Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah variabel independen dan variabel dependen berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik seharusnya memiliki analisis grafik dan uji statistik dengan nilai signifikansi atau nilai probabilitas kurang dari 0,05, maka hipotesis diterima karena data tersebut terdistribusi secara normal. Apabila nilai signifikansi atau nilai probabilitas kurang dari 0,05, maka hipotesis ditolak karena data tidak terdistribusi secara normal. Berdasarkan uji Kolmogorov-Smirnov, di atas diketahui nilai p-value assumed size sebesar 0,092. Data berdistribusi normal jika nilai p-value assumed size kurang dari 0,05. Artinya adalah model regresi memenuhi asumsi normalitas. Analisa data. Uji heterokaidositas. Uji heterokaidositas adalah untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Pengujian heterokaidositas dilakukan dengan menggunakan korelasi Spearman. Uji multikolenoidaritas. Uji multikolenoidaritas merupakan uji yang digunakan untuk melihat ada atau tidaknya hubungan yang tinggi antara variabel bebas
Model regresi dalam penelitian ini tidak menunjukkan adanya multikolonialitas sehingga variabel independen layak digunakan dalam analisis regresi. Uji multikolonialitas jadi nilai toleransi yang rendah sama dengan nilai VEF tinggi, atau karena VEF sama dengan tolerance. Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonialitas adalah nilai toleransi kurang dari 0,10 atau sama dengan nilai VEF kurang dari 10. Dari tabel di bawah dapat dilihat bahwa nilai VEF kurang dari 10 untuk semua variabel bebas. Begitu juga dengan nilai tolerance lebih dari 0,10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolonialitas antara variabel bebas dalam penelitian ini. Perkenalkan, nama saya Fanda Amelia dengan NIM 6324049. Di sini saya akan membacakan slide 15 dan sampai 19. Regensi linear berganda. Regensi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh dua variabel atau lebih variabel independen terhadap satu variabel independen. Dari tabel di atas menunjukkan bahwa hasil analisis regensi linear diperoleh konvensi untuk variabel current ratio sebesar 1003, untuk variabel debt to equity rasio sebesar 17.405 dengan konstanta sebesar negatif 2.769, sehingga model persamaan regensi yang diperoleh adalah sebagai berikut: Y sama dengan negatif 2, negatif 2.769 ditambah 1.003 dalam kurung X1 plus 17.405 dalam kurung X2 konvensian hasil dari persamaan regensi linear berganda di atas, maka dapat dijelaskan bahwa sebagai berikut. 1. Nilai konstanta sebesar negatif 2.769. Hal tersebut dapat menjelaskan bahwa jika variabel current ratio dan debt to equity ratio dianggap konstanta atau tetap, maka Y return on asset bernilai negatif 2.769. Yang kedua, nilai current ratio sebesar 1.003, maka jika current ratio naik satuan, maka return on asset akan naik sebesar 1.003. Begitu juga sebaliknya, jika current ratio menurun satu satuan, maka kinerja karyawan akan menurun sebesar 1.003. Yang ketiga, nilai debt to equity ratio sebesar 17.405, maka jika debt to equity ratio naik satu satuan, maka return on asset akan naik sebesar 17.405. Begitu juga sebaliknya, jika lingkungan kerja menurun satu satuan, maka kinerja karyawan akan menurun sebesar 17.405. Lihat data di atas. Rentan nilai sama dengan nilai CR. Perusahaan bervariasi luas dari yang paling rendah 0,75 minimum hingga yang paling tinggi 6,43 maksimum. Rata-rata atau mean. Secara rata-rata, CR perusahaan adalah 26815. Variasi data, penyebaran data atau variasi sangat besar. Simpang baku 147579 relatif besar terhadap rata-rata. Interpretasi, adanya variasi yang besar ini menunjukkan bahwa tingkat likuiditas atau kemampuan membayar utang jangka pendek antar perusahaan sangat beragam. Beberapa perusahaan memiliki kemampuan yang jauh lebih baik daripada yang lain dalam mengelola aset dan liabilitas lancarnya. Data DER menunjukkan bahwa pola penggunaan utang atau pendanaan dengan utang oleh perusahaan cenderung seragam atau tidak terlalu bervariasi. Rata-rata utang, rata-rata DER adalah 0,8435. Variasi data, penyebaran data kecil atau simpang baku 0,5007 lebih kecil dari rata-rata. Ini berarti sebagian besar perusahaan dalam sampel memiliki struktur pendanaan
yang homogen atau mirip, di mana tingkat penggunaan utang mereka masih dalam batas normal. Profitabilitas perusahaan atau ROA memiliki variasi yang sangat luas dan besar. Jangkauan ROA bergerak dari nilai yang sangat rendah 0,10 hingga yang sangat tinggi 96,63. Variasi data simpang baku 21,26,471, jauh lebih besar dari rata-rata 14,6025. Ini berarti menunjukkan data penyebaran ekstrim. Ini berarti kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari asetnya sangat beragam. Ada perusahaan yang sangat efisien, ROA atau ROA tinggi, dan ada yang kurang efisien atau ROA rendah. Hipotesis. Uji parsial atau uji T merupakan pengujian kepada koefisien regresi secara parsial. Untuk mengetahui signifikasi secara parsial atau masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat, hipotesis digunakan dalam pengujian ini adalah HO sama dengan T hitung lebih kecil T tabel, maka tidak terdapat pengaruh antara variabel dependen terhadap variabel independen. HA sama dengan T hitung lebih besar T tabel, maka terdapat pengaruh antara variabel dependen terhadap variabel independen. Uji parsial atau T. Pada variabel current ratio diketahui nilai T hitung yaitu 0,238. Nilai T hitung ini lebih kecil daripada T tabel yaitu 2119. Hal ini menyebabkan hal diterima dan hal ditolak sehingga current ratio tidak mempunyai pengaruh terhadap return on aset perusahaan sektor makanan dan minuman. Pada variabel debt to equity ratio X2 diketahui nilai T hitung yaitu 1398. Nilai T hitung ini lebih kecil daripada T tabel yaitu 2119. Hal ini menyebabkan HA2 ditolak dan HO2 diterima sehingga variabel debt to equity ratio tidak mempunyai pengaruh terhadap return on asset perusahaan sektor makanan dan minuman. Uji parsial atau F. Dari hasil uji F diperoleh nilai hitung sebesar 1338, lebih kecil F tabel 3,59 dan SIK, maka HA3 diterima dan HO3 ditolak. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan F dihitung 1338 lebih kecil dibandingkan 3,59 F tabel, sehingga kesimpulannya current ratio dan debt to equity ratio tidak mempunyai pengaruh terhadap return on asset perusahaan sektor makanan dan minuman. Kesimpulannya, secara singkat hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dua indikator keuangan utama tidak mempengaruhi profitabilitas perusahaan di sektor makanan dan minuman. Hasil penelitian detail 1. Current ratio atau CR tidak berpengaruh pada profitabilitas. CR mengukur kemampuan membayar utang jangka pendek. Perusahaan makanan dan minuman tidak mempengaruhi seberapa besar laba yang mereka hasilkan dari total asetnya atau ROA. 2. Debt to equity ratio atau DER tidak berpengaruh pada profitabilitas. DER yaitu mengukur tingkat utang dibandingkan modal sendiri. Perusahaan makanan dan minuman tidak mempengaruhi seberapa besar laba yang mereka hasilkan dari total asetnya atau ROA. 3. Keduanya sama-sama tetap tidak berpengaruh, bahkan ketika CR dan DER diuji secara bersama-sama, keduanya tetap tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA perusahaan.